Sebab bagi kami itu kemenangan, bagi kami mempermalukan pekerjaan si jahat. Oleh karena itu kami berdoa kepada setiap kami dikaruniakan Tuhan, untuk kami mengambil kemenangan demi kemenangan itu, untuk kami mengambil berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terus layani kami dengan Roh-Mu yang kudus dan kebenaran firman-Mu. Melayani kami, berbicara kepada kami, melepaskan kami, memerdekakan kami, membawa kami kepada titik pelarian kami kepadamu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya. Oh, kita berdoa dulu ya. Ya, mari kita mengangkat tangan kita berdoa buat adik-adik kita, anak kita. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka. Nyatakanlah pribadi-Mu, panggilan-Mu, pendidikan-Mu dari sejak mereka anak-anak ini. Seperti Engkau memanggil Samuel, walaupun pendengarannya belum sempurna tentang suara-Mu, tapi panggillah mereka. Dan kerinduan kami adalah setiap orang berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan terkedang atas dia. Makin kuat rohnya, makin bertambah hikmatnya, makin besar. Berbicaralah melalui guru-guru sekolah minggu. Sempurnakanlah pertumbuhan mereka, baik mental, rohani, fisik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati guru sekolah minggu. Urapi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap kita memulai? Ya. Judulnya adalah kemenangan, kebangkitannya menyediakan tempat bagi kita di surga. Ya. Kenaikannya menyediakan tempat di surga. Ini judul yang diberikan kepada kita semua. Ya, kenaikannya siapa? Kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami dengan benar bahwa ketika kita mengikut Tuhan, itu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekali lagi, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, itu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara, baik itu di bumi maupun di sorga. Saudara-saudara. Nah, mari kita membaca ayat ini bersama-sama, supaya kita bisa memahami dengan baik. Kita akan membacanya 3 kali. Seperti kita membaca, seperti kita sudah sarapan. Walaupun mungkin ada yang belum sarapan. Ya, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. 1, 2, 3. Namun demikian bersukacitalah bukan karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. 1, 2, 3. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu,
Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saya ingin menceritakan dulu latar belakang Tuhan Yesus mengucapkan ayat ini. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan kabar gembira, kabar Injil, saudara-saudara. Tuhan Yesus memerintahkan 12 muridnya, 70 muridnya untuk memberitakan Injil. Nah, setelah mereka pulang, saudara-saudara, mereka bersukacita. Saudara-saudara, sukacita mereka bukan karena mendapatkan oleh-oleh. Ya, misalkan Anda pelayanan di desa mana, pulang bawa pecel kangkung, terus apa lagi, pisang, bawa ikan. Ya, dulu Mas Edi kalau pulang dari rumah bawa kakap hitam itu 1 ember itu dibawa ke rumah saya, saudara-saudara. Saya itu dikasih gratis sama Mas Edi, udang gitu, saudara-saudara. Nah, jangan bersukacita karena itu. Itu nomor 1 itu yang dicari dunia. Dunia itu nyari itu, saudara-saudara ya. Makanan, minuman, pakaian. Itu sukacita yang dunia. Nah, Tuhan Yesus ngomongnya, kamu jangan bersukacita karena itu. Saudara-saudara, itu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, saudara tahu ceritanya Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Saudara-saudara, momennya berapa kali? Peristiwanya? 2 kali. Betul enggak? Yang terakhir Yesus bangkit, Petrus itu juga menyangkal. Ditanya sama orang. Tuhan Yesus sambil mengingatkan dia bakar kakap hitam. Yang dibawa oleh Mas Edi. Saudara-saudara ya. Lalu Petrus jadi ingat bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara ya. Ya. Jadi kalau Anda fokusnya itu memang betul Anda butuh makanan, butuh pakaian, butuh Natalan, butuh Lebaran, butuh juga bayar sekolah, bayar kuliah, saudara-saudara. Tetapi fokus kita, hidup kita itu bukan karena itu. Saudara-saudara ya, hidup kita itu bukan karena itu. Ya, memang yang mahasiswa ini kuliah ya, memang yang namanya anak muda itu, saudara misalkan Mas Bagus, mana Mas Bagus? Panggil dulu. Mas Bagus. Yang main musik suruh duduk depan semua. Khususnya yang muda-muda. Karena generasi penerus nih. Ayo yang muda-muda, Mas Edi kalau bisa duduk. Kasih tempat yang terutama. Ya. Ya, sebelum yang muda tidak ke depan, karena yang banyak disesatkan itu yang muda, saudara-saudara. Jadi roh jahat itu, wah istri saya langsung duduk di, sampai ya duduk depan yang muda. Yang main musik jangan sampai nanti saya panggil, ayo main musik, butuh waktu 2 menit untuk ke depan. Lama ya. Nah, terima kasih. Ada lagi? Ya, duduk dengan Pak Gembala kan ketularan urafanya ya. Saudara-saudara ya. Ada lagi yang muda? Pokoknya kalau Anda merasa muda, begitu ibadah duduk depan. Ya, saudara-saudara ya. Tadi saya bilang fokusnya, ya misalkan ini yang muda ini kan semangatnya masih tinggi. Saudara-saudara ya. Wah itu kalau saya lihat saudara-saudara Jojo misalkan, wah itu bisa basket, main di rumah masih main game saudara-saudara sampai lembur itu saudara-saudara ya. Nanti masih belajar, banyak sekali kegiatannya ya saudara-saudara. Nah kadangkala fokus kita berbeda. Saudara-saudara, kita boleh mengerjakan itu, tapi fokusnya.
Nah, Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh dunia itu. Roh-roh yang takluk kepadamu. Saudara-saudara, tadi yang pertama itu dunia, itu bisa kamu taklukkan, betul? Tapi yang kedua, Tuhan itu menyebut dengan jelas. Saudara-saudara, roh-roh di dunia ini takluk kepadamu. Yang pertama tadi bicara kebutuhan, bicara tentang dunia, hanya butuh skill, strategi, doa, karunia, dan macam-macam. Tapi yang kedua ini, saudara-saudara, ini musuhnya ini, saudara-saudara, roh-roh jahat. Ya, saudara-saudara, jadi roh-roh jahat ini, saudara, ini jangan Anda lihat seperti filmnya kalau zaman dulu film horor itu, saudara, roh yang gentayangan atau apa begitu. Saudara, saya mau beritahu Anda, roh jahat di Alkitab itu adalah tidak kelihatan. Ya, jadi kalau roh apa sundel, bolong, saudara-saudara, lalu apa lagi? Pocongan yang jalannya begini, apa lagi? Susur ngesot, apa lagi? Yo. Kuntilanak, ya anaknya suka dikuntil itu, saudara-saudara. Saya mau beritahu Anda, itu semua Anda terbohongi. Sekali lagi saya mau beritahu Anda, kalau Anda percaya setan yang begini-begini, ya taringnya itu di belakang sini, malah Anda tertawa nanti kalau ketemu. Betul nggak? Mulutnya di sini, saudara-saudara. Malah Anda tertawa kalau ketemu setan-setan yang model demikian. Roh-roh jahat yang model, kue roh jahat kok wagu gitu. Betul nggak, saudara-saudara? Karena iblis diterjemahkan di dalam Alkitab, bapak segala pendusta. Kalau Anda percaya setan-setan yang demikian, maka Anda sudah terdustai. Coba lihat kanan kirimu, wajah-wajah terdustakan nggak? Coba kasih tahu. Ketoknya kamu kalau lewat kegelapan kamu takut loh, gitu. Coba kasih tahu, kamu terdustakan namanya. Ya, saudara-saudara, ya gede badannya gak sen-sen, saudara-saudara, kencing mah antar kencing gitu. Waduh, saudara-saudara, ini ya lewat kuburan, saudara-saudara merinding, saudara lari, wah, saudara, Anda terdustakan di situ. Pekerjaan roh jahat itu memang mendusta. Tapi saya mau beritahu, ketika Alkitab mengatakan, tetapi bersukacitalah bukan karena roh-roh itu semua roh kecil semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ini pernah, saudara-saudara ya, ini ceritanya ngisi di kampusnya IKIPGRI. Hari Jumat itu ada persekutuan, saya diminta ngisi. Lalu saudara-saudara, pada waktu ngisi, saya ini di tenaga dalam sama orang. Tiba-tiba barisan itu, saudara-saudara, dia ngambil. Saudara, sudah penuh, mungkin dilempar ke saya. Bung, di depan jemaat itu. Di depan, bung, tapi gembos lagi. Gembos lagi. Sampai 3 kali akhirnya orangnya geblak. Saudara-saudara, saya cerita kepada Anda, roh yang begitu kecil. Betul? Sepele itu, Alkitab mengatakan itu roh-roh itu takluk sama kamu. Benar enggak? Ini cerita lagi, saudara-saudaraku. Kalau supaya Anda percaya tak cerita nih, nanti tak buktikan. Saudara-saudara ya, nanti saya buktikan. Waktu saya makan, itu ada orang yang cerita. Mahasiswa ini memang punya kelakuan cukup aneh, suka judi. Saudara-saudara, yang kedua suka mengganggu kekristenan. Ya, saudara-saudara, pada waktu makan dia cerita bahwa dia pernah menolak Tuhan Yesus
dalam hati mengundang, ini wong Jepara ini. Wong Kwankong, roh Kwankong itu, Kwankong itu dewanya kelenreng yang pakai singa, pakai tombak, pedang itu loh. Masuk di dalam hidupnya. Nah begitu masuk itu saudara-saudara, dia ini tidak pernah belajar kungfu, bisa kungfu. Saudara-saudara, ya itu bisa kungfu. Nah saya cerita kepada Anda nih. Pada waktu dia mengaku itu mukanya tuh jadi merah, jantungnya tuh berdebar duk, duk, duk kayak ada bass drumnya. Duk, duk, duk gitu saudara-saudara. Ya. Nah setelah itu saya doakan. Begitu saya doakan, wah dia bisa salto natap tembok. Jebret, jatuh jebret. Roh-roh itu takluk saudara-saudara. Semua takluk kepada Anda semua. Begitu Anda mengundang Yesus masuk di dalam hati Anda, Alkitab berkata, kamu punya kuasa. Benar? Saudara-saudara, kamu punya kuasa. Saudara-saudara, nah tapi Tuhan Yesus menggarisbawahi saudara-saudaraku. Mau cerita yang satu lagi ya, yang saya diingatkan supaya Anda ngerti, saudara-saudara. Ini juga kejadian di Welahan Pecangaan ini, saudara-saudaraku. Saya itu diajak mendoakan toko kayak swalayan kecil. Gitu saudara-saudara, itu tokonya itu katanya diganggu roh jahat. Ya, saudara-saudara, jadi tidak bisa tenang. Yang punya tidak bisa tenang. Coba lihat kanan kirimu, bisa tenang enggak orangnya? Bisa ya? Saudara-saudara. Nah, itu saudara-saudara, bawaannya itu toko itu sepi, bangkrut, rugi, tengkar terus pemiliknya. Nah, pada waktu saya menyembah dengan hamba Tuhan ini, itu ada kaleng kongguan itu tiba-tiba buer. Itu bisa lepas ke kami, saudara-saudara. Tapi saya mau beritahu Anda semua juga takluk kepada kita. Benar? Saudara-saudara. Nah, yang ketiga, Yesus berkata, bersukacitalah karena apa? Karena bersukacitalah karena uang di rekeningmu. Betul? Coba katakan itu salah, kata Pak Pendeta gitu. Bersukacitalah karena nilaimu bagus. Bersukacitalah karena apa lagi? Kita lihat pelawak. Apa yang diinginkan Tuhan kita bersukacita? Nama Anda terdaftar di mana? Sekali lagi, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Coba lihat tatap mata kanan kiri Anda. Tenanan, dilihat tenan. Coba pikirkan baik-baik. Coba pikirkan baik-baik, Pak Jonri, bener lah ya namanya terdaftar di surga. Pikirkan orang sebelah Anda ini celelean, ngawuran, saudara-saudaraku. Wah, ini apa kurang ajar, namanya terdaftar di surga. Coba betul enggak? Ya, so, ngapusinan ada di sini, ngapusinan. Dustanan. Kayak ngene yang mlebu surga. Saudara-saudaraku ya. Coba.
Yesus berkata, saudara-saudaraku, tetapi bersukacitalah karena apa? Sekali lagi tolong kompak. Yesus berkata, saya minta Anda 10 detik merenungkan kalimat terakhir Tuhan Yesus. Sudah? Jadi nama Anda terdaftar di surga. Yang pertama, Yesus memberikan kemenangan dari dunia ini. Yang kedua, Yesus memberi kemenangan terhadap roh-roh jahat. Yang ketiga, Yesus memberikan jaminan apapun hidupmu di dunia ini, Anda berkemenangan di surga. Saudara-saudara, saudara-saudara, pertama kali melihat ayat ini saya tidak percaya. Benar enggak saya masuk surga? Surga isinya orang kudus. Betul? Saudara-saudara, betul enggak? Bagaimana prosesnya? Saudara-saudara. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Hari ini saya berharap tidak lama. Next, Mas. Ya. Judul kita adalah kenaikannya menyediakan tempat kita di surga. Benar? Kenaikan bagi Yesus dan pengikutnya adalah kemenangan. Saudaraku, kenaikannya itu kemenangan puncak bagi kita. Alkitab berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Tahukah Anda yang punya sengat bukan hanya lebah? Saudara-saudara, tahukah Anda yang punya sengat itu bukan hanya kalajengking? Tapi maut punya sengat. Maut punya sengat yang disebut dosa. Dosa adalah sengatnya maut. Alkitab mengatakan. Kalau saya melakukan dosa, kalau saya jatuh dalam dosa, maka saudara-saudaraku bisa ada di dalam maut jika tidak ada pengampunan dosa. Saudara-saudaraku, Anda bisa ada di dalam maut jika tidak ada kasih karunia ketika Anda jatuh dalam dosa. Saudara-saudaraku, sekali lagi, Anda bisa ada di dalam maut kalau tidak ada pengampunan dosa dari Tuhan. Apa itu maut? Saya tanya, apa itu maut? Maut adalah daun kesingkong yang direbus, dikasih tahu dan daging, digulung, lalu dipotong-potong, digoreng. Itu adalah rolade. Beda dengan maut. Ya saudara-saudara. Makanya pakai panas-panas, pakai cabai itu bagus, sudah mulai lirik-lirik nih. Saudara, udah asin lidahnya dia. Ya saudara-saudara. Itu saya mau beritahu Anda maut. Apa itu maut? Maut adalah keterpisahan dengan Allah. Sekali lagi catat baik-baik dalam hatimu, taruh dalam pikiranmu, taruh dalam kakimu, taruh di dalam dagingmu dan darahmu. Maut adalah keterpisahan dengan Allah. Siapa sumber hidup di dunia? Allah. Benar?
Allah adalah sumber hidup di dunia. Kalau Anda terpisah, kalau Anda terputus dengan Allah, apa yang terjadi? Kematian. Segala sesuatu tidak bertumbuh. Ekonomi Anda karena mati tidak bertumbuh. Hubungan Anda karena mati tidak bertumbuh. Bisnis Anda karena mati tidak bertumbuh. Keluarga Anda karena mati tidak bertumbuh. Saudara-saudara, karena kehidupan itu hanya didapat dari Allah. Pernah baca cerita atau ingat cerita guru sekolah minggu, ada ranting yang ditaruh di bait, ditaruh di apa itu namanya? Apa Pak Didik? Apa Pak? Ditaruh oleh tabut perjanjian yang isinya hadirat Allah. Batang kering itu tumbuh. Pernah? Bilang, saya enggak pernah kok diceritain guru sekolah minggu. Yang enggak pernah dengar. Itu adanya di Alkitab, sambil jorokin kepalanya. Saudara-saudaraku, saya beritahu Anda, itu kayu sudah kering. Kemana Mbak? Ceritanya masih api-api itu? Oh iya ya. Itu kayu kering ditaruh di hadirat Allah. Bertunas dan berbuahkan buah badam. Ini saya ngomong nilai nih. Saya ngomong prinsip. Saya ngomong kalau Anda tidak tahu ini, Anda berjuang saudara-saudara. Anda ke Gunung Kawi seminggu 7 kali, 8 kali, Anda tidak akan dapat bertumbuh. Anda pergi ke tempat pesugihan, Anda juga nggak akan bertumbuh. Karena kunci pertumbuhan itu adalah Yesus. Saudara-saudaraku, persekutuan dengan Allah kita adalah kunci bertumbuh. Itu yang mati bisa hidup. Karena pertemuan dengan hadirat Tuhan. Nah, maut adalah keterpisahan. Oke? Terpisah dengan sang sumber hidup. Ciri-cirinya gampang. Lihat cerita di Alkitab lagi. Apa yang terjadi pada anak bungsu? Dia berpisah dengan Bapa. Betul? Minta warisan. Hidupnya foya-foya. Lalu jatuh menderita. Hina, dina. Jadi untuk miskin sebenarnya langkahnya jelas Alkitab berkata. Perpisahan dengan Allah berarti maut. Betul? Saudara-saudara lalu hidup sakarepe dhewe atau foya-foya. Ada yang mau, coba salam kanan kiri. Ada yang mau miskin enggak gitu? Coba salam kanan kiri, kamu gelem miskin enggak gitu? Coba salam, ayo salam. Ini Jumat orang hidup, salam semangat gitu. Ayo salam-salam mas. Ya, tanya mau miskin enggak gitu? Kalau tidak mau miskin, dengarkan ini, saudara-saudara. Sebab Alkitab mencatat dengan baik. Saudara-saudaraku. Alkitab mencatat, itu bahan PA kita namanya apa sih? Pertobatan sejati ya. Ya, nanti Pak Gembala minta bagikan, saudara-saudaraku. Perpisahan dulu dengan Allah. Tidak pernah doa, tidak pernah baca firman, tidak pernah komsel, tidak pernah saat teduh. Lihat kanan kiri wajahnya. Coba lihat kanan kiri. Nah, yang tertuduh ada enggak? Nah, saudara-saudaraku, itu perpisahan dengan Allah. Begitu sudah berpisah dengan Allah, saudara-saudara, langkah kedua iblis bawa hidup berfoya-foya atau hidup karepe dhewe, kata Alkitab.
Begitu karepe dhewe, saudara, bukan karepe Allah, saudara-saudara ya. Langkah ketiga, dibawanya dia hidup menderita, hina dina, lalu miskin. Saudara-saudaraku, itu gampang. Saudara-saudara. Nah, Yesus, saudara-saudaraku, kenaikannya membawa kemenangan dari yang namanya keterpisahan dengan Allah kita. Saudara-saudaraku, Yesus membawa kemenangan itu. Sebenarnya yang direbut iblis itu hanya satu, hadirat Tuhan dalam hidupmu. Sekali lagi saya ingatkan, sebenarnya yang direbut oleh iblis itu adalah hadirat Tuhan dalam hidupmu. Karena hadirat Tuhan dalam hidupmu itu menghidupkan kamu. Bukan hanya hidup diri kita, tapi dompetmu bisa hidup. Saudara-saudara, saya itu punya ponaan. Ekonominya mau mati, saudara-saudaraku. Ekonominya mau mati, betul-betul. Kerjaan sudah habis. Ditipu orang, gagal. Sudah habis ditipu orang. Tapi saya cerita, dia ketemu orang, dikasih pabrik. Dia adalah pelayan Tuhan. Pelayanannya adalah menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, sampai sekarang. Apa yang Anda takutkan? Saudara, Tuhan punya bermacam-macam cara. Apakah kita menjadi orang-orang yang bersekutu dengan Dia? Untuk hubungan Anda dengan Tuhan, harga yang dibayar sangat mahal. Hanya sebuah hubungan. Lalu Anda tidak menghargai hubungan. Mendingan godaan. Itu salah. Hubungan itu begitu mahal, Bapak Ibu Saudara. Karena hubungan inilah iblis pergi kepada bangsa-bangsa untuk menyesatkan banyak orang. Karena hubungan itulah, saudara-saudara, Yesus mati mengorbankan dirinya. Bukan hanya membawa Anda ke surga, tapi membangun hubungan. Yang kedua, kenaikannya adalah bukti iblis lemah dan kalah. Kenaikannya membuktikan, saudara-saudaraku, iblis itu lemah dan kita saudara pemenangnya. Saya mau beritahu Anda, saya sudah memberitahukan Anda untuk menghancurkan perekonomian keluarga Anda. Iblis tidak langsung pakai Anda ini bangkrut. Siti, sedikit demi sedikit. Saya pernah ikut seminarnya Jenderal Tiasno Sudarto. Saudara-saudaraku di Banteng Redes. Jadi sebuah bangsa itu kalau mau dihancurkan, itu yang pertama kali dihancurkan tahu apanya dulu? Embargo apanya? Apanya Pak Di? Ekonominya dulu. Nah begitu ini tidak punya, itu dalam tuh bisa salah-salahan. Wah ada yang protes ini gara-gara salahmu. Partai ini ngomong wah ini kelakuanmu, kebijakanmu. Saudara-saudara, setelah itu mereka perang. Saudara, setelah itu diembargo militernya.
Saudara-saudaraku. Setelah yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudaraku, ubah undang-undangnya atau nilai-nilainya di bangsa itu. Jadi kalau iblis mau mengembargo kamu ya, wah ini saudara-saudaraku contohnya di Pak Didi, embargo aja ekonominya dulu. Wah nanti Kak Eva, Pak kamu tuh buat cari kerja. Apalagi saudara-saudaraku, kamu isinya tidur saja. Saudara-saudaraku, wah mulai salah-salahan. Saudaraku, begitu itu mulai salah-salahan saudara-saudara, itu iblisnya sudah kipas-kipas. Sasaran kedua. Saudara-saudaraku ya, kekuatannya dicerai-beraikan. Jadi kalau Anda ini di keluarga, Anda sudah diam-diaman, sudah pisah ranjang, atau Anda ini sudah mungkin itu hubungan dengan tidak baik dengan antar anggota keluarga. Anda sudah di level 2, tinggal mengubah nilai-nilainya. Ada yang nanti, percuma melu Kristen kelakuan keluargaku koyong ini. Cari yang lain, nilainya nanti berubah, betul? Nanti cari, wah neng kono wis pergi we tinggal ke keluarga. Cari yang sebenarnya masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah tidak ada tempat untuk menyembah bersama. Tidak ada tempat Tuhan mengekspresikan diri di situ. Ya, saudara-saudara, bagus. Kamu tak ajak ke depan tuh karena ada sebabnya. Ayo sini Mas. Ya, Mbak siapa? Mbak Emi, sudah nikah belum Mbak Emi? Belum. Kelas berapa? SMK. Ini hanya contoh. Ya, saudara-saudara. Oh, sudah kerja? Oh, di SMK? Tadi ada yang membisikkan saya, apa ada roh jahat? Ya, saudara-saudara, ini contoh aja. Ya, contoh, saudara-saudara. Nah, Alkitab itu mengatakan 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di mana? Di sini. Betul nggak? Nah, bagaimana supaya Yesus tidak ada di sini? Ya 2-3 orang ini tidak berkumpul, jadi sendiri-sendiri. Nah, tidak berkumpul ini bukan berarti fisiknya. Tapi bisa juga kumpul, saudara-saudara, tapi karepe dhewe. Betul nggak? Yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sana. Ini tidak kumpul namanya. Ya. Jadi saudara-saudara, iblis saudara-saudaraku berhasil mencerai-beraikan saudara-saudara. Benar enggak? Tahu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bagaimana saudara-saudara, iblis itu menolong Anda untuk tercerai-berai itu tidak sulit. Dia tidak pakai saudara-saudaraku langsung dari pengadilan bawa surat cerai. Tidak. Sudah, fokusnya dipindahin aja. Pindahin Mbak, fokusnya Mbak. Wah, sini bukan menolong. Di sini adalah saudara-saudaraku menodong. Kamu kok pergi gitu, coba. Saudara-saudara. Ya, kadangkala kita sebagai suami istri itu, kita sebagai keluarga itu, saudara-saudara, itu bukan saling menolong, tapi saling todong-todongan. Lah kamu begitu, kamu begitu, kamu begini. Kita nggak pernah fokus solusi. Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia bukan evaluator. Tuhan itu bukan evaluator. Tuhan itu adalah solution.
Coba kasih tahu kanan kirimu, gampang gitu. Ya, saudara-saudara. Ya, nah bayangkan saudara-saudara, orang misalkan contoh aja ya Mas Bagus ya, nggak kerja selalu dievaluasi. Laki-laki itu panggilan utamanya, gendernya adalah bekerja. Kalau dia tidak bekerja, itu ada cacatnya. Perempuan itu adalah kelemah lembutan, gender salah satu gendernya. Kalau dia dievaluasi kelemah lembutannya terus, ya dia akan terluka. Maka saya mau beritahu kepada iblis berhasil membawa Anda salah-salahan. Jelas? Sampai di sini? Saudara-saudaraku, iblis berhasil membawa Anda takur-takuran, tapi hanya di dalam hati. Dalam mulut, setelah itu dibuahkan dalam tindakan. Duduk Mas. Ya. Ya, ngerti saudara-saudara sampai sini? Yang berikutnya, saudara-saudara, sebenarnya iblis itu lemah sekali. Karena itu sudah ditaruh di bawah kaki Anda. Anda tidak melawan. Oh, harus naik Mas. Enak di bawah ya Mas, dekat. Gitu. Kemana Mbak? Gitu. Iblis itu sangat lemah. Saya mau beritahu kenapa dia lemah. Karena kepalanya sudah diremukkan. Alkitab berkata, kitab Wahyu. Betul? Jadi dia, saudara-saudara, hanya mengandalkan pengalaman. Dan pengalamannya yaitu itu doang. Saya mau beritahu iblis itu sudah tidak bisa melihat. Maka Alkitab mengatakan dia pakai mahkota. Saudara-saudaraku, kitab Wahyu kan berkata toh, ular itu, si iblis itu pakai mahkota, kepalanya berapa? 7. Dia punya 7 cara yang tidak pernah berhenti untuk menggoda Anda. Tapi Anda harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, saya ini pernah pelayanan di Pekalongan, Pak Irman. Lah, orang yang saya PA-kan itu anaknya suka sama laki-laki di situ. Ya tetangganya, enggak jauh lah. Saudara-saudara ya, ini cerita beneran. Ya. Lalu saudara-saudara mau nikah, laki-laki ini punya selingkuhan. Saudara-saudaraku. Dan bapaknya enggak terima, wong mau nikah kok ini malah sama orang lain. Bapaknya itu membawa, itu apa itu karena bengkel ya bapaknya, bawa obeng panjangnya itu 40 cm. Wah digedor-gedor tuh rumahnya laki-lakinya. Bapaknya laki-lakinya adangi sama mamanya. Saudara-saudara, itu malam-malam. Lah saudara-saudara saya itu dihubungi sama rekan pelayanan. Pak, Wan, ini kejadian begini di Panjang, begini-gini. Saya saudaraku naik sepeda, ngebut. Wah ngebut saudara, saya mau beritahu Anda ini roh jahat itu lemah, itu gampang. Saudara-saudaraku, ya. Ngebut, wis ra ngerti carane, saudara-saudaraku bapak yang bawa obeng nih wis. Wah, pokoknya ngawur begitu, saudara untung enggak kena-kenanya itu. Digoceki, saudara-saudara ya. Itu dadanya itu tak pegang. Tak pegang, tak tekik. Dalam nama Yesus, roh jahat yang bekerja keluar. Tuh ada banyak orang itu, saudaraku. Bapak itu tiba-tiba lemes pingsan nih. Saudara-saudaraku. Jadi roh jahat itu ternyata kecil. Kalau ada yang roh jahat bekerja di rumahmu, curiga terus bawaannya. Kalau ada saudara yang membumpeti ekonomimu, kamu perangi aja. Itu kecil. Dalam nama Yesus selesai.
Aman? Amin maksud saya. Mau kemana Mbak? Setelah ini pakai nomor urut ya. Ya. Saudara-saudara, kenaikannya membebaskan yang tertawan. Saudara-saudara, next, terakhir. Kemenangannya menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Ya. Saudara-saudara, surga diberikan sejak kita di bumi ini. Ingat, Yesus mengajari kita berdoa bagaimana? Riris tahu? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Berarti di bumi bisa seperti di surga. Walaupun bumi itu bukan surga, tapi seperti. Saudara-saudara, misalkan ya Pak Didik masak mie gomak. Anda makan, saudara-saudara, Anda bisa ngomong, wah kayak bikinannya Pak Jonri. Kan kayak, berarti bukan. Ya kan? Tapi mirip. Di bumi seperti di surga. Kalau keluargamu tengkar terus, ya itu bukan surga pasti. Anda perlu doa itu. Nah, yang kedua adalah Anda latihan di surga itu di bumi. Bukan bahasa roh terus. Tapi cara hidup mentuhankan Yesus. Nah, hidup kudus itu bukan nanti, sekarang. Hidup suci itu bukan nanti, tapi sekarang. Saudara-saudaraku. Ya. Apalagi? Nilai-nilai surga. Hidup worship. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Anda bersekutu dengan Mas Bagus nanti tidak betah di surga padahal ketemu terus. Hidup berpikir mulia. Berpikir positif. Itu kan di bumi latihannya. Di sana saudara-saudaraku di surga tidak ada pikiran negatif. Apalagi misuh-misuh. Pak Jonri tahu misuh-misuh enggak? Misuh itu bukan suci. Misuh itu mengumpat. Contohnya misalkan, wah kamu dasar tupai gitu. Kalau orang Jawa kan dikasih akhiran an kan. Ya. Bajing an gitu kan. Itu. Wah itu kan misuh-misuh semua. Nah di surga gak ada misuh-misuh. Di surga gak ada marah. Di surga gak ada di surga gak ada Anda ditegur mutung. Sini ada yang mutungan. Coba lihat wajahnya, ketoke kowe lho sing disindir gitu. Ada di sini yang mutungan. Nah itu loh yang nari itu loh, sampai tengkar sendiri. Saudara-saudara, dan yang terakhir, di rumah Tuhan banyak tempat tinggal. Kalau Anda sudah hidup di dalamnya, Anda sudah mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Yang kedua, beritakan itu. Jangkau mereka. Saya beberapa waktu lalu ikut saudara-saudara mahasiswa doa keliling. Saudara-saudara, saya ke kampus-kampus lagi yang mungkin sudah 10 tahun lebih. Saya tidak ke kampus-kampus. Kita tanya apa? 1, 2, 3. Mau kemana Mbak? Kurang kompakan dananya. Saudara-saudara, Anda kalau terjadi sesuatu yang tidak normal, jangan-jangan roh jahat sedang bekerja. Tengkingi. Dalam nama Yesus, keluar.
dalam nama Yesus. Sebab memang tidak semuanya roh jahat bekerja. Tapi ada kala waktu kita tidak sadar roh jahat sudah bekerja. Kebangkitannya, kenaikannya menyediakan tempat bagi kita di surga. Bukan hanya nanti, tapi di bumi pun kita mengalami surga. Asal Anda mengalami peperangan rohani. Anda jangan bayangkan surga itu adalah tiba-tiba di rekening Anda ada miliaran rupiah. Tiba-tiba mobil Anda yang biasa saudara-saudaraku kayak punya saya 2014 tiba-tiba jadi 2026. Anda jangan bayangkan itu. Tapi kehidupan bersama Tuhan, kehidupan persekutuan dengan Tuhan, kepekaan jiwa kita terhadap hal-hal yang rohani, kepekaan kita terhadap nilai-nilai Tuhan, itu kita hidup dan bertumbuh. Saudara-saudara, buat apa saya, saudara-saudaraku, menikah? Mama masih enak badannya kalau saya minta berdiri? Istri saya mendampingi saya walaupun badannya. Saudara-saudaraku, buat apa saya menikah jika saling curiga? Buat apa menikah jika saling bertengkar? Buat apa menikah jika kita sendiri-sendiri? Anak-anak muda, saya mau beritahu, pernikahan saya dan istri saya adalah tempat di mana Tuhan mengekspresikan dirinya. Sehingga orang di sekitar kami mendapat berkatnya. Itu bukti surga di bumi. Buat apa, saudara-saudaraku, kalau kami menikah hanya isinya diam-diaman? Bukan hanya 2 hari, 3 hari, bahkan sampai bulanan. Saudara-saudaraku, saya mau beritahu Anda semua, jika dia anak saya, betah enggak kamu kalau papa mama sering tengkar? Enggak betah. Apa yang kamu rasakan? Takut. Silakan duduk. Saya cerita. Saya pernah mengalami papa saya bertengkar. Wah, besar sekali. Saudara-saudaraku, itu keluarga bukan kayak surga di bumi. Tengkar, anehnya saya ingat betul. Saya mengalami sakit, hati saya begitu dalam. Pedih, perih begitu dalam. Dan sembuh ketika umur 45 tahunan. Yang bertengkar siapa? Papa mama. Tapi yang sedih begitu dalam saya dan kakak saya. Kami nangis di sudut kamar. Saudara-saudaraku, itu bukan surga di bumi dan bukan surga nanti di sana. Itu neraka di bumi. Roh jahat bekerja begitu dalam. Saudara-saudaraku, terakhir, next, alami kuasa Tuhan. Kesimpulannya, hari ini Anda punya kuasa, pakai kuasa Anda. Oke?
Yang kedua, ambil kemenangan dari Tuhan. Oke, dengan cara adalah ikut pemuridan, ikut PA, apalagi Pak? Komsel, doa keliling, bersekutu, saudara doa pagi. Yang terakhir saudara-saudaraku, beritakan kabar gembira itu. Hanya 3 caranya. Siap? Mau ngalami enggak? Kok cuman Pak Pendeta tok loh? Kok cuman 2 loh? Yang tua-tua, yang sudah sepuh, siap Bu? Yang keras Bu, siap gitu Bu. Saudara-saudara, ayo kita praktek. Lihat bagian hidup mana dalam keluargamu yang belum mengalami surga di bumi dan surga nanti. Saya minta Anda berdoa. Dan kalau Anda tidak bisa berdoa, cukup angkat tangan, Anda akan didoakan. Sebab ada bagian ketiga, kabar gembira ini juga untuk Anda. Amin. Tapi ada bagian-bagian hidup Anda, bagian keluarga-keluarga Anda yang belum bertumbuh, pasti akan bertumbuh. Aman? Amin maksud saya? Saudara-saudaraku. Dan mari kita memberkati diri kita, memberkati keluarga kita, itu bagian dari hidup kita. Saudara-saudara. Terus kepala sudah akhiri. Nah, Anda lihat saya terus kok. Tinggal praktek loh ya. Tinggal praktek. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau keluarga Anda mengalami sesuatu, saudara-saudaraku, bayangkan keluarga Anda dan doakan itu. Saya ajak Anda berdoa dengan menutup mata. Roh Kudus akan membawa Anda mengambil kemenangan demi kemenangan itu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Nya, agunglah karyamu. Yesus Kristus Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku, maka
saudara yang dikasihi Tuhan, lihat betul dalam hidupmu. Adakah bagian-bagian engkau selama ini engkau tidak tahu hal-hal yang rohani? Engkau tidak tahu bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Cenderung Tuhan jauh darimu. Cenderung engkau ini tidak bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu. Dan yang kedua, adakah iblis sempat mengambil bagian dalam hidupmu? Mungkin dalam keluargamu. Mungkin keluargamu tidak di sini atau sedang di sini, atau mungkin mereka di luar kota, di luar pulau. Tetapi hari ini engkau mendengar kebenaran firman Tuhan yang adalah kemenangannya disebabkan oleh kebangkitannya, kenaikannya itu membawa Anda berkemenangan, membawa Anda mengalami bukan hanya sorga nanti, tapi sorga juga di bumi ini. Engkau melihat ada mungkin anak-anakmu, mungkin cucu, menantu, rumah tangga mereka. Engkau butuh Tuhan hari ini. Engkau butuh persekutuan dengan Dia, sehingga keluargamu hidup, bisnismu hidup, perekonomianmu hidup, sehingga engkau studimu hidup, sehingga keluargamu mengalami kesejahteraan. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kalau engkau duduk di sini, engkau mengalami hal-hal itu, engkau butuh didoakan. Kalau engkau bisa berdoa sendiri, angkatlah tangan kananmu dan mulai berdoa bersama-sama. Kalau engkau butuh didoakan, taruh tangan kirimu didoakan. Engkau akan didoakan. Tapi engkau yang mampu berdoa sendiri, engkau melihat bagian-bagian itu di keluargamu. Bagian-bagian itu. Ada kakakmu, ada adikmu, ada saudaramu. Ada pekerjaan papamu, pekerjaan mamamu mungkin, pekerjaan. Engkau butuh didoakan. Kalau engkau bisa berdoa sendiri, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Tapi kalau engkau butuh didoakan hari ini, tangguh tangan kirimu di dada. Mohon para pelayan-pelayan bisa mulai mendoakan. Ada persekutuan, ada hubungan-hubungan yang tidak baik. Mohon para pelayan-pelayan bisa mendoakan, yang di belakang bisa mendoakan, mau masuk ke depan. Ada mungkin engkau sedang mengalami satu permasalahan yang dimana engkau tahu hari ini bahwa itu pekerjaan roh jahat sedang bekerja di sana. Bapa, dalam nama Yesus, engkau tahu kalau itu roh jahat yang sedang memporak-porandakan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mengambil otoritas, menggunakan kuasa dalam nama Yesus. Keluar dari keluargaku, sebut bagian-bagian itu. Dalam nama Yesus, layani mereka, Roh Kudus layani mereka. Supaya mereka mengalami kelepasan yang daripadamu. Mungkin ada perekonomian, keuangan yang dicuri oleh iblis. Dalam nama Yesus keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maka jiwaku menyembah Sang Raja. Ya, terus bagi Anda yang belum didoakan, taruh tangan kiri di doa. Lawan roh jahat itu, keluar dari keluargamu, keluar dari hidupmu. Dalam nama Yesus. Lepaskan cengkeramanmu atas mereka. Di dalam nama Yesus. Keluar dari mereka. Dalam nama Yesus.
ada boleh sedikit pun roh jahat bekerja dalam diri Anda, dalam keluarga Anda, dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam studi Anda, dalam nama Yesus. Pak Henry bisa minta tolong doakan sebelah depan. Yesus Kristus Tuhan, Engkau sempurna kuasa-Mu, agungan karya-Mu. Gunakan otoritas dan kuasa yang dari Tuhan itu. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah didoakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan, bisa mengangkat tangan, asyarakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima, mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sembari saya akan mengingatkan Anda akan firman Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus yang dilambangkan roti ini di tangan kanan kita. Pada suatu malam, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengangkatnya, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Serta berkata, "Inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat akan aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya menderita, dipukul, disalib, tetapi Yesus menggantikannya. Dia rela
diludahi. Dia rela dimahkotai duri. Dia rela dicambuk. Dia rela dipaku. Menggantikan kita yang seharusnya binasa. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan atas keselamatan ini. Dan makanlah. Mari kita menyiapkan anggur yang merupakan darah Yesus. Kita mengangkatnya di sebelah tangan kanan kita. Lalu dia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, kamu mengingat akan aku dan memberitakan kematianku sampai aku datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang dahulu musuh Allah, jauh dari Allah, kita sekarang oleh darahnya yang menghapuskan dosa kita, boleh memanggil Allah kita ya Aba, ya Bapa. Kita beroleh pengangkatan sebagai anak. Kita beroleh warisan bukan hanya sorga nanti, tapi juga sorga di bumi. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati engkau. Bersyukurlah buat persekutuan dengan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan minumlah. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat putramu yang tunggal. Terima kasih. Terima kasih buat darahmu, buat tubuhmu. Di dalam nama Yesus. Kasih-Mu mengalir, memulihkan.